wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Video kali ini khusus saya buat untuk kalian yang sekarang ini berada di kelas 9 SMP. Sebentar lagi kalian akan mengikuti ujian sekolah. Nah, video ini untuk bisa kalian gunakan sebagai latihan, sebagai persiapan ujian sekolah SMP Mapel IPA tahun 2023. Soal ini saya ambil dari soal ujian tahun kemarin di Kabupaten Wonosobo. Soal-soal di Kabupaten Wonosobo tahun 2022 sudah seperti AKM ya, sudah mirip dengan AKM, yaitu terdiri dari soal literasi dan numerasi khususnya untuk Mapel IPA. Kurikulum yang digunakan adalah masih kurikulum 2013, berisi soal dan jawaban. Oke, selamat belajar. Untuk soal yang pertama, itu ada teks 1. Teks 1 berjudul Karika. Ini digunakan untuk pertanyaan soal nomor 1 sampai 4. Jadi, pada soal-soal ini, kalian harus mau baca. Kalau kalian tidak mau membaca, nanti jawabannya akan salah. Sebenarnya soalnya tidak sulit. Hanya saja harus membiasakan kalian untuk mau membaca informasi yang ada. Nah, informasi di halaman pertama saya tuliskan di sini. Apakah kamu pernah mendengar nama buah karika? Karika adalah buah khas daerah wisata Dieng yang ada di Wonosobo. Buah karika ini memiliki nama latin Carica pubescens, di mana buah ini hanya bisa tumbuh subur di daerah dataran tinggi sekitar 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Selain di Dieng, buah ini juga bisa dijumpai di Bali. Hanya saja di Bali buah karika ini disebut dengan nama gedang memeti. Namun sebenarnya asal buah karika atau pepaya pegunungan ini dari dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Karika termasuk tumbuhan kormus dengan akar serabut dan buah sejati yang berisi banyak biji. Dinding buahnya tebal dan bisa dimakan. Daun tanaman karika merupakan daun tunggal yang berukuran besar yang mempunyai bagian-bagian lengkap dengan istilah folium completatum atau upih daun. Memiliki tangkai daun atau petiolus dan helaian daun atau lamina. Daun karika mempunyai bentuk yang bulat atau orbicularis, di mana daun ujung karikanya yang meruncing, tangkai daunnya yang panjang dan berongga. Jika dilihat dari susunan tulang daun, daun karika adalah termasuk daun bertulang menjari atau disebut palminervis. Bunga dari karika ini termasuk pada golongan tumbuhan poligam atau poligamus, karena pada satu tumbuhan terdapat bunga jantan dan bunga betina purna. Pada umumnya, poligam dimaksud untuk menunjukkan sifat tumbuhan yang bertalian dengan sifat bunga tali, di mana tumbuhan itu memperlihatkan suatu kombinasi bukan berumah satu dan juga bukan berumah dua. Tanaman karika akan tumbuh subur pada tanah lembab dengan banyak kandungan unsur hara serta banyak dihuni oleh organisme tanah, seperti keberadaan cacing tanah yang mampu membuat struktur tanah menjadi lebih gembur. Cacing tanah yang bergerak di dalam tanah mampu membentuk rongga udara yang meningkatkan kesuburan tanah. Di Wonosobo, buah karika diolah menjadi manisan karika in sirup. Untuk mengetahui kandungan nutrisi pada manisan karika, dapat dilakukan uji makanan dengan menggunakan reagen berikut. Kalian bisa baca tabel ya. Di sini ada karbohidrat. Diuji dengan reagen Lugol akan menghasilkan warna biru kehitaman. Kalau mau uji protein menggunakan biuret, warnanya akan ungu. Uji glukosa dengan reagen Benedict, warnanya merah bata. Dan uji lemak dengan kertas buram dan transparan. Ya, soal nomor 1. Pernyataan yang benar tentang nama latin tanaman karika ditunjukkan oleh nama latinnya kan ada di soal tadi ya. Ya, seperti ini, Carica pubescens. Maka dari ini kan menunjukkan nama ilmiah ya, binomial nomenklatur oleh siapa namanya? Ayo. Ya, oleh Bapak Carolus Linnaeus ya, di mana terdiri dari dua kata. Kata pertama ini akan menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah C.
Ke soal nomor 2, pernyataan yang benar tentang tumbuhan karika. Ini kalian harus baca lagi ya, baca lagi teks yang ada biar kalian tidak salah menebak ya. Ya kan? Kalian belum belajar tentang ini juga sebenarnya di bacaan ada. Ya, oke, jawabannya adalah C, bahwa struktur tulang daunnya menjari seperti daun pepaya. Soal nomor 3, peran organisme tanah yang membuat pohon karika lebih subur ditunjukkan pada saat cacing tanah. Oke, jawabannya A, membuat rongga udara di dalam tanah. Ini juga ada dalam teks. Ya, jadi sekali lagi kalian harus mau baca. Oke. Lanjut ke nomor 4. Untuk mengetahui kandungan nutrisi manisan buah karika dilakukan dengan cara. Nah, ini juga lihat teks tadi yang ada tabel-tabelnya ya. Jangan sampai salah. Oke, jawabannya adalah C. Mengetahui kandungan gulanya dengan benedik. Gula atau glukosa. Kemudian untuk nomor 5, itu sudah soal yang berbeda ya. Tidak ada hubungannya dengan teks tentang karika. Soal nomor 5, organel sel yang berfungsi untuk respirasi dan pencernaan seluler secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor berapa? Ini adalah gambar sel hewan. Oke, ini keterangannya. Saya beri keterangan untuk nomor 1. Ini adalah badan Golgi yang fungsinya untuk mengolah protein. Nomor 2, itu mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi atau pernafasan atau respirasi sel. Untuk yang ketiga, dia adalah retikulum endoplasma yang berfungsi untuk menghasilkan protein. Yang keempat, vakuola berfungsi untuk pencernaan makanan. Nah, yang ditanyakan adalah respirasi dan pencernaan, maka jawabannya adalah C, 2 dan 4. Selanjutnya untuk soal berikutnya itu ada teks lagi. Teks yang kedua yaitu teks tentang tempe. Ini berlaku untuk soal nomor 6 sampai 10. Ya, jadi kita baca dulu. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang merupakan makanan favorit masyarakat karena harganya murah namun bergizi tinggi. Tempe dapat dibuat dari kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, maupun kacang koro. Dalam pembuatan tempe diperlukan kedelai dan mikroorganisme seperti Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang hifa yang membuat biji kedelai saling terikat membentuk struktur yang kompak. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga menghasilkan enzim protease yang menguraikan protein kompleks pada kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Fermentasi pada pembuatan tempe terjadi secara aerob, yang artinya memerlukan oksigen, sehingga dalam pengemasannya menggunakan daun pisang ataupun plastik itu tidak boleh terlalu rapat. Di Wonosobo terkenal sebuah cemilan yang bernama petos atau tempe atos. Untuk pembuatan petos diperlukan tempe, tepung, bumbu rempah, dan minyak goreng. Tempe yang telah diiris tipis dimasukkan ke dalam adonan tepung berbumbu lalu digoreng menggunakan wajan yang berisi minyak panas dengan suhu minimal 150 derajat Celcius sampai berwarna kekuningan. Enak sekali ya, ini memang ciri khas Wonosobo ya. Baik, soal nomor 6. Suhu minyak goreng untuk membuat petos minimal 150 derajat Celcius. Bila diukur menggunakan termometer Reaumur menunjukkan angka berapa? Kita ingat kembali perbandingan ini ya. R banding C banding F min 32, 4 banding 5 banding 9. Nah, karena yang ditanyakan R, maka R sama dengan 4 per 5 kali 150. 150 itu tadi ini ya. Maka R sama dengan 4 kali 150 bagi 5. Menjadi 600 bagi 5, 120 reamur. Maka jawabannya B. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam menggoreng petos dibutuhkan wajan yang mudah menghantarkan panas, sehingga energi kalor dari api kompor akan tersebar merata pada wajan, sehingga minyak cepat panas. Perpindahan kalor yang terjadi pada wajan penggorengan dan minyak goreng berturut-turut dinamakan. Baik, kita pelajari dulu tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas tanpa disertai perpindahan partikel zat. Pada zat padat ini seringnya ya.
Kemudian konveksi yaitu perpindahan kalor disertai perpindahan partikel zat, sedangkan radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, yang ditanyakan adalah perpindahan kalor pada wajan penggorengan. Wajan penggorengan berarti konduksi ya. Sedangkan ketika di minyak goreng itu terjadi secara konveksi. Itu maka jawabannya adalah D. Nomor 8, peran mikroorganisme dalam pembuatan tempe ditunjukkan oleh, ini silahkan kalian baca lagi pada teks. Jawabannya adalah C, Rhizopus oryzae menghasilkan hifa yang mengikat biji kedelai menjadi satu atau jadi kompak. Nomor 9, kedelai merupakan bahan baku utama yang paling banyak digunakan dalam pembuatan tempe. Biasanya kedelai ditanam di ladang yang luas. Nah, apabila ada seseorang ingin bertanam kedelai, sedangkan lahan yang dimiliki terbatas, teknologi reproduksi yang sesuai untuk diterapkan yang mana? Kalau lahannya terbatas bisa bikin yang bertingkat ya atau disebut vertikultur. Nomor 10. Tanaman kedelai berbiji hitam berbatang tinggi, H besar, H besar, T besar, T kecil disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kuning berbatang tinggi, H kecil, T besar, T kecil. Yang ditanyakan persentase keturunan yang bersifat hitam pendek. Oke, materi kelas 9 kita mulai dari parental, kita tuliskan ya, H besar, T besar, T kecil. Disilangkan dengan H kecil, T besar, T kecil. Kita buat gametnya dulu ya, H besar, T besar, dan H besar, T kecil. Untuk yang sebelah kanan, gametnya H kecil, T besar, dan H kecil, T kecil. Lalu kita buat tabel persilangannya. Kita tulis nih H besar, H besar, T besar, H besar, T kecil ini dari sini ya. Ini kita pindah ke sini. Sedangkan yang di kanan kita pindah tulis sini. H kecil, T besar, dan H kecil, T kecil. Lalu kita silangkan. Kita tulis di sini. H besar, H kecil, T besar, T besar. Nih tulis di sini. Terus yang ini H besar dengan H kecil, tulis di sini. T besar, T kecil. Jadi yang T besar ditulis duluan. Begitupun untuk yang sebelah kanan ya. H besar, H kecil, T besar, T kecil. Kita tulis sini. H besar, H kecil, T kecil, T kecil. Tulis sini. Kita tulis dulu perbandingannya ya. H besar, H kecil, T besar, T besar. Ini ya dari sini ya. Nih. H besar, H kecil, T besar, T besar. Ada 1. Lalu H besar, H kecil, T besar, T kecil. Ada 2 ya. Ini 1, 2. Lalu dibandingkan dengan H besar, H kecil, T kecil, T kecil. Ada 1. Nah, ini kalau diartikan, ini kan hitam tinggi. Ini juga hitam tinggi. Karena yang huruf kapital ini kan dominan. Sehingga yang hitam tinggi itu 1 dan 2 ini hitam tinggi ya. Ada 3 hitam tinggi. Sedangkan yang ini hitam tapi pendek. T kecil pendek ya. Oleh karena itu yang hitam tinggi kan ada 3. Ini ya 1 dan 2. 3 itu kan 75% karena jumlahnya 4 ya. Oke, kalau 4 kan 100%. Kalau 2 berarti 50%, kalau 3 75%. Sedangkan yang hitam pendek itu hanya 1, maka 25%. Yang ditanyakan kan hitam pendek. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lanjut ke teks 3 tentang bendungan Wadas Lintang. Ini cukup panjang soalnya ya. Bendungan Wadas Lintang terletak di Sungai Bedegolan di Desa Sumberjo, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Bendungan ini diresmikan tahun 1988. Volume bendungannya kurang lebih 8.200.000 meter kubik dengan tinggi puncak bendungan 125 meter. Dimensi puncak bendungan panjangnya 650 meter kali lebarnya 10 meter. Pada jarak 10 meter dari puncak bendungan diberi ruang untuk pembuangan air saat ketinggian air mencapai maksimum di musim penghujan. Bendungan Wadas Lintang bermanfaat untuk irigasi, pembangkit listrik, perikanan, olahraga, sumber air bersih, dan pariwisata. PLTA Wadas Lintang memiliki kapasitas 18 MW dan menjadi salah satu penyuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa. Sistem kerja dari PLTA adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Air dari waduk digunakan untuk menggerakkan turbin pada generator. Beda potensial yang dihasilkan generator hanya 16 kV, sehingga
Untuk proses transmisi diperlukan transformator untuk menaikkan tegangan menjadi tegangan tinggi. Ayo menggunakan apa? Menggunakan trafo step up. Alasan menaikkan tegangan adalah untuk memperkecil arus sehingga tidak banyak energi yang hilang. Pada proses pendistribusian digunakan transformator penurun tegangan agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Keberadaan bendungan wadas lintang ini juga mempunyai peranan penting dalam keseimbangan ekosistem. Bendungan wadas lintang memiliki komponen biotik yang beraneka ragam, mulai dari fitoplankton, zooplankton, lumut, rumput, dan ikan. Berbagai jenis ikan non-endemik banyak dijumpai di bendungan wadas lintang, yaitu ikan nila, nilem, mujair, tawes, lele, dan patin. Di bendungan wadas lintang juga terdapat ikan aligator yang cukup membahayakan kelangsungan hidup ikan-ikan konsumsi. Di antara ikan tersebut, ikan nila yang paling banyak dijumpai. Hal ini tidak lepas dari karakter ikan nila yang bisa tumbuh secara optimal pada pH antara 7 sampai 8. Melihat potensi tersebut, pemerintah bekerja sama dengan PT Aqua Farm Nusantara untuk mengelola bendungan agar mampu menghasilkan ikan nila yang mampu menembus pasar internasional. Budidaya dilakukan dengan keramba jaring. Jaringnya ini jaring apung ya yang diletakkan di tengah bendungan. Keramba di bendungan Wadas Lintang sudah menggunakan inovasi teknologi berbahan Magic Float dengan bahan high density polyethylene HDPE yang mudah dalam instalasi, ramah lingkungan dan tahan lama. Keramba ini disusun seperti puzzle dan tengahnya dibentuk kolam dengan dilengkapi jaring agar ikan tidak lepas. Sebuah balok keramba memiliki panjang 0,5 meter, lebar 0,5 meter, dan tingginya 0,5 meter. Seperti ini. Nah, pada tahun 2019 terjadi upwelling atau perubahan suhu di perairan Waduk Wadas Lintang yang menyebabkan gagalnya usaha budidaya ikan keramba. Ada degradasi kualitas air berupa timbunan sisa metabolisme ikan di dasar waduk yang menyebabkan puluhan ton ikan keramba mati. Kejadian ini menjadi pemicu terjadinya polusi yang sangat mengganggu ekosistem lingkungan sekitar bendungan Wadas Lintang. Akibat kejadian ini, PT Aqua Farm Nusantara merugi dan menghentikan operasionalnya. Sekarang, sebagian buangan air bendungan Wadas Lintang juga dimanfaatkan oleh PDAM untuk keperluan air minum. Proses pengolahannya memerlukan beberapa tahap, yaitu tahap pertama dengan pengadukan cepat atau koagulasi, tahap ketiga adalah sedimentasi, tahap keempat filtrasi, dan yang terakhir desinfeksi atau pemberian desinfektan. Oke, soal nomor 11. Saat musim penghujan, air bendungan meluber melalui ruang pembuangan. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, energi potensial gravitasi yang dihasilkan setiap 10 kg air yang jatuh melalui pembuangan sebesar, kita hitung energi potensial. EP sama dengan M kali G kali H. Maka masanya adalah 10 kali gravitasi 10 dan H ini kita cari dari bacaan ya. Baca lagi. Untuk tingginya tadi H 125 sehingga menjadi energi potensialnya adalah 12.500 Joule. Jawabannya D. Soal nomor 12. Pada proses transmisi jarak jauh, tegangan listrik yang dihasilkan generator diubah agar menjadi lebih efisien. Mana pernyataan yang benar? Kalian baca teks lagi. Oke, jawabannya adalah B. Tegangan dari generator akan dinaikkan dengan trafo step up sehingga arus listrik mengecil. Soal nomor 13. Berdasarkan teks pada stimulus 3, kemungkinan yang terjadi ketika zooplankton punah. Kalau zooplanktonnya punah, zooplankton itu kan memakan fitoplankton ya. Maka kalau zooplanktonnya punah, maka populasi fitoplankton dan larva ikan akan meningkat karena nggak ada yang memakannya lagi, gitu kan. Soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Pemilik keramba berjalan dari titik A menuju titik D melalui B dan C untuk memberi makan ikan nila peliharaannya. Perpindahan yang dilakukan pemilik keramba tersebut adalah ingat, perpindahan hanya melihat titik awal dan akhir saja. Satu kotak ukurannya setengah meter. Karena ada 10 kotak dari A sampai D ya. Maka 10 kali setengah, 5 meter. 5 meter ke titik D. Tidak perlu melihat A, B maupun BC ataupun CD lagi ya. Karena perpindahan. Jadi dia langsung dari A pindahnya kan ke D. Titik awal di A, akhirnya di D. Ya. Oke, jawabannya adalah A.
Nomor 15, massa jenis air bendungan 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Besar tekanan hidrostatis yang dialami ikan nila saat berada di dasar kolam keramba adalah pH sama dengan Rho GH. Kalian ingat ya, Rho GH. Rho 1000 massa jenis, G gravitasi 10, dan H ini ketinggian keramba. Kalian harus lihat lagi di soal. Ya, di soal ada. Sehingga jawabannya 15.000 Pascal D. Soal nomor 16. Dilihat dari pH, karakteristik ikan nila yang banyak terdapat di bendungan Wadas Lintang. Tingkat keasaman air di bendungan Wadas Lintang tadi berapa ya? 7 sampai 8 ya, di soal ada ya. 7 sampai 8 itu termasuk netral. Oke. Kalau semakin tinggi angkanya misalnya sampai 9, 10 itu cenderung basa ya. Oke, tapi kalau kurang dari 7 dia cenderung ke asam. Lanjut. Berdasarkan teks, tahap ketiga dari proses pemurnian air bendungan Wadas Lintang ditunjukkan oleh gambar. Oke, langsung ke tahap ketiga. Ini saya tulis kembali dari bacaan ya. Sedimentasi atau pengendapan ya. Ini ya. Ini pengendapan. Oke, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke teks 4. Teks 4, fasilitas umum ramah disabilitas. Keterbatasan fisik seharusnya tidak menutup kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas umum, agar mereka bisa menjalani hidup secara normal. Salah satu fasilitas umum yang mulai ramah dengan penyandang disabilitas adalah bis Transjakarta. Bus ini menyediakan tangga berbentuk ram. Di dalam bus juga disediakan tempat duduk khusus untuk penyandang disabilitas yang berjarak 2 meter dari pintu ram. Anthony, salah satu penyandang disabilitas yang memiliki massa badan 60 kg, mengaku cukup terbantu dengan fasilitas ini. Ia sekarang bisa beraktivitas menggunakan bis umum dengan menggunakan kursi roda bermassa 20 kg yang setia menemaninya. Hanya saja dengan kondisi ram yang ada saat ini, ia masih harus dibantu orang lain saat mau naik bis. Ram yang tersedia saat ini memiliki panjang 2 meter dengan ketinggian lantai base 60 cm dari tanah. Oke, soal nomor 18. Berdasarkan teks 4, upaya yang tepat untuk meningkatkan keuntungan mekanis ram adalah... Oke, jawabannya adalah B, menambah panjang ram sampai sudut kemiringan maksimal 7 derajat. Intinya kalau menambah panjangnya kan akan memperbesar keuntungan mekanis ya, jadi lebih mudah untuk jalan ya, walaupun lebih panjang. Nomor 19, seorang petugas dan teman Anthony membantu mendorong Anthony dari ram ke tempat duduk. Gaya dorong petugas 30 Newton dan gaya yang diberikan oleh teman Anthony 25 Newton. Usaha yang dilakukan petugas dan teman Anthony apabila terjadi gaya gesek sebesar 5 Newton adalah, kita ingat rumus usaha W sama dengan F kali S. Gayanya di sini adalah 30 ditambah 25, 30 itu miliknya petugas, 25 miliknya teman Anthony, dikurangi gaya geseknya 5. Sehingga ya 50 kali 2 sama dengan 102. Ini dari mana ya? 2 adalah perpindahannya yaitu panjang ramnya ya. Panjang ramnya tadi yaitu 2 meter. Oke, sehingga 50 kali 2, 100 Newton meter. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 20. Anthony bergerak dari ram menuju tempat duduk dengan bantuan temannya dan seorang pegawai dinas perhubungan dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Apabila gaya gesek antara roda dan ram sebesar 4 Newton, besar gaya dorong yang diberikan oleh kedua orang yang membantu Anthony sebesar... Ya, ada hukum 2 Newton di sini ya. F sama dengan M kali A. Gaya dikurangi gaya gesek sama dengan masanya ada di soal ya. 60 ini massa Anthony, 20 ini massa kursi roda. Dikalikan percepatannya, nih ada di sini. Maka F min 4 sama dengan 80 kali setengah atau 40. Maka F min 4 sama dengan 40. Sehingga F sama dengan 40. Ini pindah ruas ke sana jadi plus. 40 plus 4 sama dengan 44. Jawabannya D. Saya cukup membahas sampai nomor 20 dulu ya. Semoga nanti ada waktu untuk membahas lagi soal nomor selanjutnya. Oke, itu saja pembahasan soal ujian sekolah tahun lalu khususnya di Kabupaten Wonosobo. Namun di kabupaten lain mungkin juga bisa untuk latihan ya.
Baik, selamat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dukungannya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.